Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Anggraini dengan NIM B7421804. Di sini saya dengan dua rekan teman saya akan menyampaikan hasil observasi mengenai Sick Dimension di Lembaga Panti Asuhan Istiqomah Sidoarjo. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya Panti Asuhan Istiqomah. Sejarah awal berdirinya Panti Asuhan Istiqomah tersebut cukup menarik. Pada zaman dahulu terdapat satu panti asuhan di dalam kompleks TNI AL di daerah Pulungan Sidati. Panti asuhan tersebut dikelola oleh orang muslim dan non-muslim. Sejarah singkatnya, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh golongan muslim ini, yaitu dengan menampung anak-anak yang kurang mampu untuk dibina di panti asuhan tersebut. Sehingga dengan berjalannya waktu, di dalam panti asuhan terdapat salah seorang anak yang dibina dan sudah dibaptis oleh golongan non-muslim. Kemudian salah satu pendiri dari panti asuhan tersebut yang bernama Bapak Agus Sumarto memiliki inisiatif. Ia berharap agar anak-anak yang bergolongan muslim ini ditarik keluar. Bapak Agus Sumarto memiliki inisiatif untuk membina anak-anak tersebut dengan mendirikan panti asuhan sendiri. Pada awalnya, panti asuhan ini mengontrak di beberapa tempat hingga pernah tinggal di rumah Pak Agus. Selanjutnya, upaya penggalangan dana dari masyarakat terus dilakukan oleh anak-anak. Upaya penggalangan juga dilakukan dengan menyebarkan brosur. Dengan berjalannya waktu, dana tersebut terkumpul dan mampu mendirikan sebuah panti asuhan dengan 3 lantai. Panti asuhan Istiqomah semakin terdengar di seluruh masyarakat, sehingga pada tahun 2010 Panti Asuhan Istiqomah menguatkan keberadaannya dengan memiliki akte dari notaris dan Menkumham. Sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga ini memiliki dana yang cukup besar untuk disalurkan. Dana tersebut tidak mungkin disalurkan untuk anak-anak yang berada di dalam panti saja, melainkan dana itu juga disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan di luar panti asuhan. Mengenal Sick Dimension Organization. Dalam buku Sick Dimension Organization dengan pendekatan Organization Development menjelaskan bahwa ada 6 dimensi vital yang apabila berhasil dikelola dengan baik oleh pemimpin dan seluruh jajaran, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. 6 dimensi vital tersebut yaitu dimensi tujuan, dimensi struktur, dimensi mekanisme penunjang, dimensi sistem ganjaran, dimensi hubungan antar manusia, dan dimensi kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dimensi tujuan atau visi misi organisasi. Dimensi ini digunakan untuk memberikan fondasi yang kuat untuk membangun integrasi moral yang kokoh untuk masyarakat. Tujuan dari Lembaga Panti Asuhan Istiqomah ini adalah memberdayakan yatim, piatu, dan duafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi kesehatan, dan lingkungan. Menyantuni dan memberikan bantuan pendidikan bagi anak yatim, meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen, dan pertanggungjawaban yang amanah dan transparan. Panti Asuhan Istiqomah juga memiliki tujuan untuk menghasilkan output utama program, seperti meningkatkan kemampuan anak asuh dalam pendidikan. Output ini akan mempunyai indikator mendidik anak asuh hingga lulus sekolah menengah atas. Memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang miskin dan fakir lewat sembako murah. Outputnya adalah masyarakat fakir miskin di daerah panti asuhan terbantu secara ekonomi. Lembaga Panti Asuhan Istiqomah juga memiliki visi misi yang kuat untuk dapat mencapai tujuan-tujuan lembaga. Visi dalam Lembaga Panti Asuhan Istiqomah yaitu menjadi lembaga empati kualitas sumber daya manusia yang terdepan dan terpercaya dalam memberdayakan yatim piatu dan duafa. Dengan melakukan misi yaitu meningkatkan kredibilitas lembaga melalui pendidikan kualitas manajemen dan tanggung jawab yang amanah secara transparan, serta pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi sosial, dan keagamaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dimensi struktur. Tantangan manajemen ketika menjalankan pengorganisasian adalah dalam mendesain struktur organisasi yang paling tepat berkenaan dengan berbagai pekerjaan, wewenang, dan departemen. Dimensi struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian dalam organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha yang disengaja untuk menerapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran serta efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Dimensi ini bertujuan untuk memudahkan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Target yang ingin dicapai oleh Panti Asuhan Istiqomah yaitu keinginan untuk menjadi lembaga empati kualitas sumber daya manusia. Target ini bertujuan untuk menanggapi persoalan SDM khususnya untuk anak yatim, piatu, dan duafa. Dengan adanya target ini, kualitas SDM khususnya umat Islam dapat terangkat. Panti Asuhan Istiqomah berfokus pada 3 bidang, yaitu kebersihan, pendidikan, dan keagamaan. Namun tidak terlepas dari bidang ekonomi dan sosial, Panti Asuhan Istiqomah memiliki struktur yang standar. Struktur tersebut terdiri dari ketua yayasan yang bertugas untuk menaungi keseluruhan, kepala panti asuhan, dan kepala bagian seperti bagian pendidikan, kebersihan, dan keagamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Niken Kusumawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Kusumawati. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Mbak Rica tadi mengenai dimensi mekanisme penunjang dan juga dimensi mekanisme ganjaran. Yang pertama adalah dimensi mekanisme penunjang. Jadi Panti Asuhan Istiqomah ini memiliki tujuan yaitu memberdayakan yatim piatu dan duafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, menyantuni dan memberikan bantuan pendidikan bagi anak yatim, dan meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah dan transparan. Dalam hal mencapai tujuan tersebut dibuktikan dan diterapkan dalam beberapa bidang yang ada di panti asuhan. Yang pertama adalah bidang pengawasan. Jadi, Yayasan Panti Asuhan Istiqomah ini memiliki struktur di mana di dalamnya terdapat pengawasan. Jadi, keberadaan panti tidak terpisah dengan lembaga zakat. Meskipun di dalamnya menunjukkan keterpisahan, namun dalam bidang pendanaan, Panti Asuhan Istiqomah merupakan salah satu program pemberdayaan yang ada dalam lembaga zakat. Setiap bulan juga ada laporan yang dilakukan oleh Ibu Asuh. Jadi Ibu Asuh ini melaporkan pengembangan dari masing-masing anak panti dalam kurun waktu tertentu. Panti Asuhan Istiqomah bukan merupakan panti asuhan yang murni berdiri sendiri. Akan tetapi, Panti Asuhan Istiqomah mendapatkan sumber pendanaan dan pengelolaan yang dikendalikan oleh struktur yang ada dalam lembaga zakat. Jadi, di sini dalam semua organisasi, pengawasan penting sekali untuk dilakukan secara teratur agar pengurus panti mengetahui perkembangan dan mengetahui kekurangan sistem panti dalam membimbing anak-anak panti untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi pengawasan penting sekali untuk dilakukan secara berkala dan teratur untuk mengetahui setiap perkembangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam melakukan program-program dalam Panti Asuhan Istiqomah, dan jika ditemukan masalah dalam pelaksanaan program itu, maka dapat segera dicari solusi dari permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut tidak semakin membesar. Untuk yang kedua yaitu bidang keagamaan. Dalam mengelola Panti Asuhan Istiqomah, tidak boleh terlepas dari visi misi yang dimiliki. Posisi panti asuhan maupun lembaga zakat tidak berafiliasi terhadap suatu organisasi tertentu seperti Muhammadiyah atau NU. Posisi panti asuhan tersebut merupakan berdiri di atas dan untuk semua golongan. Apabila ada salah satu pengurus maupun anak panti yang menggunakan atribut golongan tertentu, maka tindakan yang dilakukan adalah menyamaratakan dengan menggunakan atribut Panti Asuhan Istiqomah sendiri yang memiliki tanda warna orange. Jadi Panti Asuhan Istiqomah tidak berafiliasi terhadap suatu golongan tertentu, apalagi sampai ke golongan partai politik. Dalam Panti Asuhan Istiqomah semuanya sama, tidak ada golongan NU, Muhammadiyah atau partai politik A dan partai politik B. Dalam Panti Asuhan Istiqomah tidak hanya pendidikan formal yang diutamakan, namun juga seimbang dengan kegiatan pengembangan diri untuk anak-anak Panti Asuhan Istiqomah agar dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang keagamaan seperti banjari, tahfidz Quran, qori, dan lain sebagainya. Panti Asuhan Istiqomah tidak hanya menerapkan pendidikan duniawi sebagai kegiatan utama meningkatkan kualitas anggota, namun juga pendidikan non-formal keagamaan seperti yang diterapkan pada pondok pesantren, di mana seluruh kegiatan telah terstruktur
sehingga hal tersebut dapat melatih anak-anak panti asuhan istiqomah menjadi pribadi yang disiplin, taat, dan memiliki pengetahuan umum dan keagamaan. Dalam dunia modern seperti saat ini, pendidikan agamaan sangat penting untuk dilakukan agar dapat membentuk karakter yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh oleh hal buruk yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah di bidang kebersihan. Jadi setiap manajer dalam lembaga zakat ini memiliki KPI atau singkatan dari Key Performance Indicator. Manajer memiliki program panti asuhan yang di dalamnya terdapat KPI tersebut. Jadi Key Performance Indicator merupakan kunci-kunci indikator keberhasilan untuk mencapai target dalam organisasi. Misalnya, pemberdayaan dalam bidang kebersihan. Setiap santri memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan panti. Pada bulan ini, kebersihan di panti sudah cukup bersih dan sudah memenuhi indikator yang mengharuskan menjaga kebersihan panti. Panti asuhan istiqomah memiliki indikator tempat yang harus bersih. Jadi KPI akan dapat menentukan apa panti asuhan sudah mencapai indikator yang sudah ditetapkan atau belum. Apabila dalam 1 bulan ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi, maka dalam akhir bulan akan diadakan evaluasi rutin. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui letak permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya nilai yang sesuai dengan indikator. Evaluasi juga penting dilakukan sama dengan pengawasan. Namun, evaluasi biasanya dilakukan oleh panti asuhan istiqomah dalam periode waktu tertentu dan tidak dilakukan setiap hari, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan anak-anak panti secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan ini salah satu bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan karena ini menyangkut kemampuan anak-anak dan kualitas anak-anak panti asuhan tersebut. Jadi panti asuhan istiqomah memiliki program yaitu kegiatan les. Misalnya pada bulan ini kegiatan les harusnya dilakukan 8 kali dalam sebulan. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan les tersebut hanya berjalan 5 kali dalam sebulan. Apabila panti asuhan istiqomah tidak memenuhi pelaksanaan kegiatan les selama 8 kali pertemuan, maka nilai dalam Key Performance Indicator akan menurun karena kegiatan les tidak dilakukan sesuai dengan target 1 bulan yaitu 8 kali pertemuan. Oleh karena itu, Key Performance Indicator akan dapat mengetahui letak indikator yang tidak memenuhi target. Maka akan dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan agar panti asuhan istiqomah dapat meningkatkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan adalah berdasarkan evaluasi. Evaluasi tersebut didapatkan dari Key Performance Indicator yang akan mempermudah untuk menemukan pemecahan masalah yang dialami oleh panti asuhan istiqomah. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan berusaha menghubungi pihak guru dan menanyakan alasan ketidakhadirannya dan juga mencari solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah mengenai dimensi sistem ganjaran. Jadi suatu lembaga Islam perlu melakukan hal yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya dan juga menjaganya dari paham-paham buruk yang hampir setiap waktu mengancam berbagai golongan masyarakat. Dengan adanya globalisasi seperti saat ini, paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seringkali ditemukan dan juga menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan untuk menghambat penyebaran paham-paham buruk seperti itu. Jadi di sini ganjaran bisa disebut juga dengan imbalan. Jadi imbalan bagi mereka yang telah berjuang di suatu lembaga Islam sangat diperlukan sebagai ungkapan terima kasih atas kerja keras mereka dalam mengelola lembaga. Panti asuhan istiqomah tidak memiliki permasalahan mengenai finansial. Panti asuhan istiqomah tidak pernah kekurangan dalam hal finansial karena prioritas utama dalam pendanaan adalah untuk panti asuhan tersebut. Panti asuhan istiqomah mendapatkan pemasukan sekitar 17 juta setiap bulan dan itu berasal dari banyak aspek seperti donatur dan lembaga amil zakat
tersebut. Jadi, namun sumber dana utama Panti Asuhan Istiqomah berasal dari LAS atau Lembaga Amil Zakat. Selain berasal dari LAS, sumber dana Panti Asuhan Istiqomah juga berasal dari para donatur tidak tetap ataupun donatur tetap. Jadi donatur tetap itu donatur yang menyumbangkan uang dalam waktu yang sama setiap bulan seperti itu. Sedangkan donatur tidak tetap kadang-kadang mereka menyumbangkan bulan ini dan bulan besok tidak, seperti itu. Jadi mereka tidak tetap waktunya untuk memberikan sumbangan. Pendanaan itu ditujukan untuk anak-anak dengan mempertimbangkan porsi yang terdapat di panti asuhan. Seluruh dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk keperluan panti saja, namun digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti anak yatim atau duafa di lingkungan sekitar panti. Ganjaran atau imbalan tidak selalu berbentuk uang, dapat juga berbentuk penghargaan dalam bentuk benda yang diberikan kepada anggota panti sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kerja kerasnya dalam membantu panti untuk mencapai tujuan. Selain diberikan kepada anggota pengurus panti, ganjaran juga diberikan kepada anak-anak panti yang berprestasi dalam bidang pendidikan atau keagamaan dengan memberikan sejumlah uang atau cindera mata sebagai simbol penghargaan atas kerja keras anak-anak dalam mencapai prestasi mereka. Jadi demikian yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mas Nurfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfan. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan dimensi hubungan antar manusia juga dimensi kepemimpinan yang ada pada Panti Asuhan Istiqomah. Yang pertama, pada dimensi hubungan antar manusia, tercipta dari pola-pola hubungan antar manusia sendiri tercipta dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas Islam. Dalam menjalankan program, pihak panti asuhan melibatkan anak-anak panti asuhan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan yang telah direncanakan demi peningkatan kemampuan dan juga kualitas para anak-anak panti asuhan. Terdapat pengawas yang bertugas sebagai mengawasi kelancaran program yang telah dibentuk sebelumnya. Ini juga bertujuan untuk terjalinnya hubungan antara para pengurus panti, pengawas panti, juga kepada anak-anak panti. Salah satu program yang diterapkan adalah kebersihan. Nah, pada kebersihan yang diterapkan di panti asuhan ini, anak-anak panti secara rutin bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka. Ini juga melatih para anak-anak panti bertanggung jawab, juga melatih kemandirian anak-anak panti. Selain penghuni panti asuhan, pihak panti juga memberi bantuan atau memberi perhatian kepada anak yatim atau piatu di sekitaran panti asuhan. Dalam Islam, kita juga diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Maka dari itu, kita selalu untuk berusaha sebisa mungkin menjaga silaturahmi. Karena hubungan pihak panti asuhan dengan lembaga amil zakat yang telah dijelaskan, ini telah mencapai dengan akan telah diharapkan oleh kedua, yaitu pihak panti juga pihak lembaga amil zakat. Dalam dimensi kepemimpinan, suatu lembaga atau organisasi harus memiliki seorang pemimpin yang amanah, juga dapat dicontoh sisi-sisi nilai kepemimpinannya agar bisa ditiru oleh anak-anak panti ataupun para anggota. Nah, setelah kami melakukan observasi, kami melihat bahwa pihak panti asuhan Istiqomah ini
secara tidak langsung sudah memiliki strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah investasi yang dimiliki oleh pihak panti asuhan. Dalam hal ini akan berdampak positif bagi anak-anak panti, juga panti itu sendiri. Strategi pengembangan yang diterapkan oleh panti asuhan Istiqomah melalui program-program kegiatan yang bersifat pendidikan dan juga keagamaan. Program-program kegiatan yang telah dijalankan selama ini dinilai kami sudah cukup membantu anak-anak membangun karakter sebagai anak yang disiplin, mandiri, dan juga berakhlakul karimah. Hal ini sangat baik bagi pelatihan dini dalam menentukan SDM yang berkualitas ke depannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.